Kalau Pak Mukhtar punya kesempatan ketemu Pak Gubernur, mau ngomong apa? Mau kemarin jengkel. Jengkel itu gubernur sekarang makan gaji busuk doang. Iya. Ngomongake ngono arek Pranowo. Iya. Pak Mukhtar itu marah. Gubernurnya makan gaji busuk doang. Ini nanti kita upload di YouTube, Pak. Jadi siapa tahu nanti bisa dengar ya. Iya. Khususnya untuk teman-teman tukang beca ya, supaya dapat perhatian ya. Apa tanggung jawab dari negara untuk para tukang beca ya. Jakarta tahun ini di 2026 akan memasuki usia 499 tahun. Untuk tahun depan akan 500 tahun, artinya sudah akan 5 abad. Usianya 5 abad. Nah, ambisinya besar karena ketika Jakarta tidak lagi jadi ibu kota, sudah dicanangkan akan jadi kota global, yang artinya akan berdiri sama tinggi dengan New York dan kota-kota besar lainnya, Amsterdam gitu ya. Nah, tapi apakah Jakarta benar-benar sebagai kota global juga mewadahi orang-orang miskin, atau dalam perubahannya menjelang 500 tahun ini Jakarta tempatnya untuk semua? Hari ini kita mau ngobrol dengan salah seorang saksi hidup dari berbagai perubahan di Jakarta. Di sini kita sudah bersama dengan Pak Mukhtar, salah satu pejuang rakyat miskin kota, khususnya di gerakan becak di Jakarta. Sebaja, ya organisasinya namanya Sebaja. Apa itu Sebaja, Pak Mukhtar? Sarekat Becak Jakarta. Sarekat Becak Jakarta. Nah, Pak Mukhtar boleh diperkenalkan dulu, Pak Mukhtar ini lahir kapan gitu, dan mulai kapan tinggal di Jakarta, atau asalnya dari mana Pak Mukhtar? Selamat bahagia, selamat sejahtera, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami pribadi bernama Muhtamar, tapi panggilan sehari-hari Mukhtar. Bahasa Muhtamar itu orang yang terpilih nomor 1. Tapi maaf, waktu itu saya orang terpilih nomor 1, tapi nomor 1 tukang beca. Iya. Pak Mukhtar tapi anak nomor 1 dulunya. Maksudnya terpilih orang nomor 1 kan bahasanya Muhtamar. Itu kayak gitu. Dan maaf, saya lahir tahun 30 tanggal 22 bulan 6. Waktu itu saya sudah pemuda, tapi saya dapat benuman dari pemerintah suruh ikut angkat senjata. Pernah jadi tentara? Iya. Tapi senjatanya senjata yang panjang sekali, tinggalan Jepang. Nah, maaf, waktu itu belum ada partai politik, ya kan? Adanya Sarekat Islam. Sarekat Islam itu dulu yang Cokro Aminoto. Sejak kapan di Jakarta? Tahun 60. Tahun 60. Iya. Dari mana asalnya? Saya dari Pekalongan. Itu dulu Pak Mukhtar ke Jakarta dalam rangka apa? Umur berapa waktu itu, waktu ke Jakarta? Umur waktu ke Jakarta kan tahun 60. Saya sudah pemuda besar. Pemuda, tapi pemuda besar, wong udah pinter angkat senjata segala. Sudah umur 20-an sudah ada. Ya. Kenapa ke Jakarta waktu itu? Waktu itu merasa sudah tidak ada, karena dalam seleksi, ngerti seleksi ya? Waktu itu yang dipenuhi oleh negara, oleh pemerintah, waktu ada seleksi, ada yang dapat, ada yang enggak. Itu sama juga, tidak adil kan? Oh, ke Jakarta itu karena lolos seleksi? Iya. Jadi tentara? Iya, kan teman-teman ada yang dapat pensiun, ada yang enggak. Tapi saya memaksa, saya ambil rapel itu. Rapel itu duit pensiun diambil sekaligus. Namanya rapel. Nah, 63 itu saya masih ikut lagi itu organisasi. Tapi sudah di Jakarta. Itu sukarelawan namanya. Melawan
beribadah dengan Malaysia. Oh iya. Waktu itu Iya. konflik dengan Malaysia. Iya. Waktu Pak Mokhtar datang ke Jakarta pertama sekitar tahun 60 sampai 65 itu, situasi Jakarta kayak apa nih? Apakah Pak Mokhtar melihat kemajuan modern atau belum? Maaf, waktu itu karena Jakarta waktu itu namanya bukan kota administrasi, namanya ibu kota Jakarta, ibu kota negara. Nah, maaf, ibu kota negara itu milik warga negara, bukan milik Soeharto, milik Prabowo, milik siapa. Nah, warga negara itu luas, dari Sabang sampai Merauke, berbagai-bagai suku, bermacam-macam agama. Itu kayak begitu. Artinya ya itu. Semua orang boleh datang Iya. ke Jakarta. Jadi dianggap Jakarta itu punya kita semua kayak gitu. Tidak dikuasai oleh presiden. Emang pernah dilarang untuk datang ke Jakarta? Waktu itu tidak dilarang. Tapi Bung Karno orang berjuis. Bung Karno itu orang berjuis. Berjuis itu yang mempunyai pikiran, mempunyai keuntungan. Tapi kejiwaannya sosial. Ngerti sosial apa enggak? Gimana berjuis tapi kejiwaannya sosial gimana? Nah, contohnya tanah-tanah yang terlantar sampai 10 tahun, 15 tahun itu bukan dimanfaatkan oleh apa pejabat apa itu, harus dimanfaatkan oleh rakyat. Ya, oke. Rakyat yang tidak punya tanah umpamanya bisa menepati. Itu kan namanya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 60. Itu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 60. Oke. Nah, sekarang Pak Mokhtar kita masuk ke urusan beca ya. Iya. Urusan beca. Pak Mokhtar kan tadinya jadi apa ya, sukarelawan perang melawan Malaysia. Kok tiba-tiba jadi tukang becak bagaimana Nah, ceritanya? karena waktu itu kan krisis pekerjaan. Krisis pekerjaan, jadi banyak pengangguran. Bahasanya peledakan pengangguran lah. Nah, aku kunci hidup orang yang dikatakan hidup kan harus sumbernya harus makan. Nah, makanan kan harus dibeli pakai duit. Nah, tapi duit kan harus dicari dengan dasar kerja. Nah, kami kerja becak itu bagi saya menguntungkan. Dapat duit buat beli makanan. Tapi pada waktu itu Bung Karno tidak boleh, tahun 60 itu tukang-tukang becak suruh pulang kampung masing-masing. Kenapa Bung Karno nggak mengizinkan? Larangnya mau ditempati oleh PT Itali yang namanya kendaraan Bimo, yang rodanya 3. Sama kayak becak tapi mesin. Bimo. Oh, karena dianggap becak ini saingan sama bemo. Iya. Makanya becak suruh pulang kampung. Nah, pada waktu itu ada yang pulang, ada yang enggak. Tidurnya pada di teras-teras rumah orang Cina-Cina. Si tukang becak ini. Tukang becak itu lah. Guntur itu lapor sama bapaknya. Guntur anak pertama Bung Karno. Babi, itu apa tukang becak kasihan amat pada tidur di depannya rumah Cina-Cina. Dan mungkin masuk usulannya anaknya itu gimana? Baru seminggu becak jalan, Bimo jalan. Dua-duanya jalan. Dua-duanya jalan semua. Kalau cerita soal becak suruh pulang kampung itu gimana? Ya dianggapnya ya itu tadi akan informasi dunia masyarakat bermodern. Jadi becak diganti mesin gitu. Lah itu Bimo kan persis kayak becak harusnya tidak. Disuruh pulang sendiri aja atau dikasih ongkos 2.000 perak, 2.000 perak per orang suruh pulang kampung. Tapi nyatanya ada yang pulang, ada yang enggak. Walaupun sudah terima uang. Iya. Pak Mokhtar waktu itu terima nggak? Enggak. Oh, nggak terima, nggak diambil. Enggak. Nah, baru seminggu itu becak jalan, Bimo jalan. Wah, akhirnya berkedepan lama-lama kan akhirnya jadi ribet lagi, ramai lagi. Tapi memang sudah banyak waktu itu becak ya. Iya.
Kenapa milih beca Pak? Kenapa nggak milih pekerjaan yang lain waktu itu? Karena milih beca itu anggapan kita orang yang urban, itu pekerjaan yang apa namanya gampang sekali, nggak usah melalui surat-surat apa itu gampang. Iya. Jadi kalau ada bos becanya banyak ya lamar, ambil, terus narik. Iya. Nggak perlu latihan juga ya? Nggak perlu. Itu waktu itu setorannya 10.000 tahun 69 Per hari? per hari. 10.000 besar lah dulu. 10.000. 10.000 apa 1.000? 10.000. 10.000. Oke. Perlu ijazah? Nggak usah. Oh, Yang penting kepercayaan bos. Ya. Tapi maaf, pada waktu itu pendapatan narik saya bisa dapat 500 perak per hari. Ya tekor. 500 perak. Ini bukan 10.000 ya. 10 perak apa? 10 perak ya, mungkin 10 perak. Iya, iya. Nah, saya narik per hari dapat 500 perak. 500 perak buat setoran 10 perak tinggal 490 perak. Kan lebih besar hasilnya. Iya, betul, betul. Itu lama-lama ada peristiwa Malaysia kontras dengan Indonesia. Tahun 63. Tahun 63. Iya. Nah, karena apa? Malaysia akan diambil oleh Indonesia. Waktu zaman Majapahit itu Malaysia itu ikut jajahan Majapahit. Saya sebentar, ini peristiwa perang dengan Malaysia ini apa pengaruhnya ke karir Pak Mokhtar sebagai tukang becak ini? Saya waktu itu ada organisasi namanya Sukarelawan. Jadi aku ikut Sukarelawan pada waktu itu tahun 63. Jadi Pak Mokhtar ini jadi tukang becak dulu apa jadi sukarelawan dulu? Ya, dua apa namanya? Jadi sukarelawan iya, tapi becak iya. Oh, double. Double. Oh, iya, iya, iya. Nah, waktu itu kan tukang becak kok jadi sukarelawan. Dibayar berarti? Wah, kalau penyuman orang itu penyuman itu Apa? gue saya kasih senjata dan pakaian hijau, tapi kamu harus ikut sukarelawan. Itu Mau? Kenapa? Nah, karena kan negara kita sendiri akan diperangi. Oh, nasionalisme. Jadi waktu itu Tengku Abdul Rahman, iya, presiden sana Malaysia. Sebetulnya ikut jajahan Majapahit ya harus ikut Indonesia. Jadi Bung Karno merebut Malaysia itu bukan merebut, jadi kayak punya sendiri itu mau diambil lah. Ya. Jangan oleh Inggris. Ya. Itu. Nah, Sarawak begitu juga. Sarawak itu kan Kalimantan Utara apa Kalimantan? Itu jajahan Majapahit juga. Sekarang balik ke becak lagi ya. Ya. Kalau jadi tahun 60-an becak udah banyak di Jakarta. Sudah. Banyak. Pak Mokhtar termasuk salah satu yang tukang becak waktu itu. Ya, tapi merangkap Malaysia tahun 63 merangkap sukarelawan. Merangkap ya. Setelah itu bergandeng bareng, kerja bareng, bukan kerja bareng, tapi becak ada, bemo juga ada. Soekarno yang bawa. Jadi jalan bareng-bareng. Jalan bareng-bareng. Baru 1 minggu itu dilarang. Tapi akhirnya becak dan bemo jalan bareng-bareng. Nah, untuk yang ini orang-orang tinggal di kampung-kampung di Jakarta waktu itu bagaimana kan? Kalau perkembangannya Jakarta banyak penggusuran, segala macam. Kalau waktu itu zaman revolusi begitu, apakah ada penggusuran juga? Belum ada penggusuran, tapi karena banyak orban itu dari kampung ke kota. Karena di desa itu kan nggak ada pekerjaan, ekonominya kan krisis ya. Jadi tujuan ke Jakarta, orban itu maksudnya ya mengais rezeki. Jadi banyak dari orang dari Banyak. kampung ke Jakarta itu karena Maka tahun waktu Soeharto itu gubernur membuat perda, namanya Perda 11 tahun 88. Mokhtar mau merokok? Iya. Iya. Perda 11 Itu tahun 88. yang 88 ya, Orde Baru ya. Iya, Orde Baru. Nah, jadi waktu Jakarta ini
sejak zaman revolusi pun sudah banyak orang datang ke Jakarta karena Organ namanya. mau kerja, Iya. kaum urban, Mengais rezeki lah. mau rezeki. Oke, sekarang kita coba masuk ke Orde Baru ya. Ya. Setelah Soekarno tidak berkuasa, sekarang masuk ke Soeharto kan, presidennya. Ya. Gimana situasi Jakarta waktu itu Pak? Di bawah ke presidenan Soeharto, siapa saja gubernur waktu itu dan kebijakan Jakarta pada masyarakat seperti apa? Maaf, pada waktu itu Soeharto menjadi presiden, gubernurnya bukan Ali Sodikin, tapi ke sini itu yang namanya Jenderal Wiyogo Atmo Darminto, itu bekas duta besar yang ada di sana. Kalau Ali Sadikin yang ngangkat Soekarno atau Soeharto? Ali Sodikin masih Bung Karno. Oh, masih Bung Karno? Iya. Nah, kalau gitu kita ngobrol soal Ali Sadikin dulu ya. Pak Mukhtar kan ngalami zaman Pak Ali. Iya. Gimana Begini, dia ini? Ali Sodikin itu KKO, kolonel kami dapat apa pangkatnya. Ya, tentara gitu. Ya, KKO tapi Korep Komando Operasi. Itu gubernur nomor 6. Ya. Nah, wih bisanya ada metropol itu Bung Karno ngomong, Bang Ali tolong aku dibikinin kota yang jangan kalah saing dengan kota-kota luar negeri atau kota-kota lain. Nah itu mulai Ali Sodikin punya gagasan. Aduh lah bagaimana ya, Pemda punya modal cuma 60 juta. Waktu itu modal Pemda 60 juta. Nah, Ali Sodikin menjalankan H3. H3. Iya, nanti kamu H3. H yang ke satu. Halal, haram, hatam. Oke, halal. Haram, halal, hatam. Ya. Mendirikan SDSB. Apa itu SDSB? SDSB itu Loto, Toger. Oh ya. Nah itu maka yang dinamakan H3 itu haram, halal, hatam. Oke. Tidak peduli itu judi, tapi kan keadaan darurat. Darurat itu keadaan kritis. Uang modal cuma 60 juta, Pemda. Oh, nggak punya duit. Bangun kota Jakarta supaya bagus. Nah kan namanya metropol, metropolitan. Nah, itu giliran Ali Sodikin menjalankan H3, haram halal hatam, itu mampu membangun metropol dari duit SDSB. dari duit judi itu. Toger, SDSB. Iya. Iya. Jadi waktu itu pemerintah membangun kota Jakarta Berdasarkan salah satu sumbernya dari duit perjudian. Ya itu karena waktu itu kan Pemda punya modal cuma 60 juta. Nah kalau tidak percaya tanya sejarawan lah. Nanti sejarawan kan. Iya. Cuma 60 juta kok suruh bangun metropol. Tapi sukses waktu itu. Lah nyatanya waktu itu kereta-kereta yang di tengah-tengah jalan Hayam Wuruk lenyap, nggak ada. Adanya kan akhirnya kendaraan mesin modern lah. Jadi kalau dibanding gubernur-gubernur sebelumnya, hebat itu Ali Sodikin bisa bangun. Awal pembangunan kemajuan Jakarta. Jadi mulai ada pembangunan ya gubernur nomor 6 yang namanya Kolonel KKO Ali Sodikin. Pakai jurus 3H. 3H. Halal, apa? Halal, haram, hatam. Itu. Oke. Nah, kamu ngerti sejarah Nabi saja kan? Umar bin Khattab apa itu? Umar bin Khattab. Iya, keadaan perang telantar di hutan, apa saja kan dimakan. Umpama kijang dipotong, dibakar untuk makan. Iya. Itu ini bicara sejarah Nabi ya. Iya. Tapi maaf aku bukan ahli. Iya. Berarti kan kira-kira sama waktu itu Jakarta nggak punya duit, tapi harus bangun. Berarti ekonomi membaik waktu itu. Mulai pembangunan berjalan. Setelah krisis pada masa revolusi, terus kemudian Ali Sadikin jadi gubernur,
Jakarta mulai ada perubahan. Mulai ada perubahan, ekonomi lebih baik. Termasuk yang baik, termasuk warganya juga nggak ekonominya? Maaf, tahun 60 itu ada hama yang namanya hama wereng. Jadi di desa-desa kampung-kampung, seluruh kampung-kampung itu nanam padi itu hancur lebur. Diserang oleh hama wereng. Wereng ngerti nggak wereng? Iya, orang hitam-hitam itu kan. Akhirnya kan podo ke Jakarta seperti saya sekarang. Itu pas masa revolusi. Ya, 60 tahun 60. Tahun 60-an. Oke. Kalau tukang becak atau Pak Ali Sadikin memandang tukang becak bagaimana? Ya maaf, bukan menghujat tapi riwayat ya. Ya. Pada waktu itu tukang becak kopral sadeli tentara, tapi narik becak. Tapi kopral mentok, kopral itu berapa tahun? Kopral Sadeli. Sadeli. Narik becak. Narik becak. Nah, terus Sersan Mayor Bahran, hampir 6. Raja Wali sana, hampir 6. Narik becak. Ya maaf, bukan menjelek-jeleki tentara ya. Iya. Tapi karena waktu itu kan butuh makan. Gajinya kecil jadi tentara. Nah, untuk istilah nambah-nambah ya itu. Nah terus namanya Murtadi, Angkatan Darat, naik becak. Nah, terus Pak Rasilam, KKO temennya Ali Sodikin, tapi berarti bawahannya narik becak. Artinya apa itu Pak Mukhtar? Artinya apa? Artinya narik becak. Enggak, kenapa kok banyak tentara narik becak? Untuk tambah-tambah penghasilan, tunggu gaji sebulan kan tidak mencukupi. Belum gajian tapi maaf ya, bukan menghujat, bukan jelek-jelekin. Iya. Itu sabun, bininya sudah ngutang sabun. Gula pasir, bininya sudah ngutang Di warung. gula pasir di warung. Dia kan teh ngutang juga. Berarti Giliran itu dapat honor, gajian, cuma dibagi cerot habis. Maka maaf, bukan tentara honorer becak, itu enggak kayak begitu. berarti profesi tukang Ya, becak menyelamatkan para tentara. Ya tentara tapi udah narik becak kan begitu kan? Iya. Iya. Pak Ali Sadikin setuju ada becak? Waktu itu lama-lama melarang juga tapi dibatasi. Oke. Jam- Boleh tapi dibatasi. Ya jam 10 kan podo di luar kota. Giliran sudah lewat jam 10 masuk beos. Boleh, udah malam maksudnya. Boleh masuk. Boleh masuk Jakarta. Boleh masuk kota lah. Kota yang rame-rame. Oh anu maksudnya itu jalan utama. Dibatasi itu Jalan utama. Iya. Setelah jam 10 malam. 10 malam baru luar 10 malam podo masuk kota besar. Nah, siapa yang pakai kalau di atas jam 10 malam? Di dalam kota yang bagus itu ya itu yang informasi dunia masyarakat bermodern. Masih ada orang nggak di atas jam 10? Jadi Berarti masih oke lah ya. Ya. Hanya jumlahnya dibatasi, waktunya dibatasi gitu ya. Oke. 7 tahun apa itu 70. Nah, gubernur berikutnya yang Pak Mokhtar masih ingat yang penting untuk dijelaskan atau disebut karena berkaitan dengan nasib tukang becak, gubernur siapa? Yaitu tahu iya tahu enggak itu Jenderal Sutioso. Sutioso, tentara Iya, juga. tentara juga. Gimana? Ngomong sekarang becak boleh masuk ke Jakarta lagi. Loh itu wah orang ramai itu becak. Tahun kapan itu? Zaman Megawati apa ya? Sudahnya ini Reformasi. Ali Sadikin. Kan sudah Ali Sadikin itu Wiyogo, Atmo, Darminto. Darminto. Itu tahun 90-an ya. Ya, sudah Wiyogo lah itu Sukardi Sudirja, nah Betawi apa itu? Sukardi Sudirja. Nabi Sukardi Sudirja, Sutioso. Soyadi Sudirja. Ya, itu baru Sutioso 2 periode tadi. Oh ya benar Pak. Sutioso 2 periode, Bun. Habis Sutioso kan itu yang pengusaha kayak benteng. Oke, Fauzi Bowo. Fauzi Bowo, tapi Ya. bertarung dengan Jenderal Adam Yoncaton, Ya, polisi. ya.
Ah, sekarang balik Bang Mukhtar ya, maaf ya. Ke Sutioso lagi. Katanya nih nggak mendukung becak Sutioso. Gimana ceritanya? Karena baru seminggu tukang becak diusir sama Sutioso. Tadinya dipanggil tanggal 25 bulan, aduh berapa tahun 2000 itu? Tahun 2000. Ya. Itu krisis setelah ekonomi apa reformasi ya. Baru seminggu diusir lagi sama Sutioso. Kenapa? Ya nggak tahu itu karena dapat suntikan dari para pemodal atau bagaimana. Kan tukang becak baru seminggu diusir lagi, tapi dikasih ongkos 7.000 perak. Oh naik. Satu tukang becak dikasih ongkos 7.000 perak sama Jenderal Sutioso. Suruh pulang kampung lagi. Suruh pulang kampung. Nah tapi waktu itu maaf, kendaraan-kendaraan bos-bos becak yang becaknya banyak diantar oleh Pemda. Ya, diantar ke kampungnya. Ya, pakai truk. Ya. Iya kan? Jadi nggak bayar itu becak dari Jakarta pindah ke Indramayu, ke Tegal, ke itu tidak bayar, ongkosnya dari Pemda. Nah tapi ini tukang becaknya ini kurang ajar. Suruh balik ke daerah masing-masing, madepnya di Indramayu. Ngapain? Bekasi. Ngapain kok madep di sana? Ada pikiran mau balik lagi ke Jakarta. Oh. Nah, jam 12 malam, kuas rame-rame dari jalan yang Cempaka Putih itu lempeng ke sini, Kelapa Gading lempeng sampai Jakarta lagi jam 1. Duitnya udah diterima nih. Ya sudah dibedok. 7.000 sudah dimakan. Untuk pulang kampung tapi berhenti di Indramayu, balik lagi ke Jakarta. Balik ke Jakarta. Ini maaf bukan cerita bohong lah. Iya. Bukti lapangan. Pak Mukhtar termasuk waktu itu. Iya, termasuk saya. Jam 12 dari Bekasi Indramayu itu Pawe ngerti nggak? Iya. Bareng. Iya. Konvoy. Lewat Kelapa Gading jalan Cempaka Putih. Cempaka Putih ada perempatan belok kanan PSG, ngerti nggak? Mayor. Iya. Jam 1 sampai rumah saya. Tapi kenapa? Minum dulu. Lah wong makan duit 7.000 itu nanti di kampung mau apa saya? Tidak ada pekerjaan. Tidak ada pilihan lain, kembali ke Jakarta. Narik becak lagi. Iya. Nah waktu itu ada pertemuan di gedung DPRD. Ada seorang gubernur ngomong, bagaimana Mbak Wardah, kalau para orban saya kasih lahan 300 hektar di daerah luar Jakarta sana, Bekasi apa ada tempat, ada tanah yang anggur. Bagaimana kira-kira nanti para orban podo meledak ke Jakarta lagi apa enggak? Nah itu saya kok orang goblok tapi pikirannya bisa hidup. Ini siapa yang ngomong begini? Yang ngomong siapa? Pemda suruh mau dikasih lahan 300 di luar Jakarta. Di 300 hektar. Bagaimana Mbak Wardah nanti kalau saya kasih lahan tempat 300 hektar, kira-kira para orban akhirnya mau balik ke Jakarta lagi terus jejel mengyel-yel umpamanya. Itu bagaimana? Orang podo bisu melempem semua. Lah saya instruksi. Itu harusnya mengadakan otonom. Ngerti otonom sih? Maksudnya? Otonom itu istilahnya keuangan daerah jangan bantu ke pusat. Dari pusat bantu ke daerah. Daerah itu otonom. Jadi daerah dibikin ekonomi lancar, pekerjaan ada. Tapi hubungannya dengan tawaran tanah 300 hektarnya apa? Lah nggak mau lah wong tanah umpama 300 hektar cuma gue menempat doang lah. Sumber daya ekonominya bagaimana? Oh, itu hanya tempat tinggal. Iya, tempat tinggal. Kerjaannya nggak diurus. Oh. Iya. Ekonomi, stabilitas ekonomi gitu Pak. Iya. Stabilitas ekonomi. Iya. Nah, ini termasuk ini pertanyaannya begini, sekarang aku mau tanya sama guru. Iya, boleh. Gimana? Kira-kira kamu di desa kalau tidak makan, tidak ada kerjaan, mau apa enggak? Mau apa enggak? Jawab. Ya nggak mau. Nah biasanya kalau Jakarta kan karena
sumber daya manusia itu hidup adalah dikasih makan. Iya. Makanan harus dibeli pakai duit. Iya. Duit harus dicari dengan dasar kerja. Iya. Wah, anak desa pengen mangan gasmu. Orang ada pekerjaan. Dia pikir kalau udah dikasih tempat gak ada kerjaan. Tapi saya mengusulkan harus otonom. Otonom ini pemerintahan daerah itu harus dibantu pemerintahan pusat. Nyatanya waktu itu kan ada IDT. Apa kuwi IDT? Apa itu? Impres Daerah desa tertinggal ya. Hebat apa enggak? Hebat. Mbak Motor hebat apa enggak? Hebat. Iya, Hebat. otonom. Minum dulu Pak Mutar. Oh, seluruh Nusantara kok mengusulkan Iya. pendidikan gratis, kesehatan Sekarang gratis. balik ke Sutioso lagi ya. Balik ke Sutioso. Ya. Kan ada banyak berita waktu itu. Saya waktu itu juga belum di Jakarta tahun-tahun 90-an, tapi saya baca berita katanya Sutioso ini garukin ribuan becak dijadikan rumpon untuk Dibuang ke Mau. ke laut ya untuk mancingnya Soeharto. Bener apa enggak itu? Iya, Ceritanya gimana itu? namanya Mau. Mau, daerah Mau buang becaknya. Iya, jadi itu becak-becak yang ditampung di Jalan Pramuka sana atau Rawamangun sana dipindahkan ke Mau. Mau itu daerah Tanggerang lewat terus pinggir laut. Iya. Itu. Berarti bukan rumpon. Ya malah di sana diambilin lagi oleh para orang-orang yang beli sama orang-orang sana 30.000. Iya. Satu unit 30.000. Oh iya. Oh tetap ya, tetap utuh nggak dihancurkan. Iya. Terus dibeli, Dibeli sama orang-orang dari Jakarta. dibawa lagi ke Jakarta. Iya. Satu unit 30.000. Kalau becak yang akurat normal kan sudah 150.000. Waktu itu harga Waktu situ. itu. Tapi kalau yang rumpon, Pak Mokhtar nggak tahu atau nggak dengar? Yang rumpon kalau diangkat begini hitam semua. Bukan maksudnya. Tetap digaetin bawa ke darat. Oh, oke. Waktu itu Edi dengan saya di sana. Edi. Iya. Lah, Edi itu waktu tidak jalan-jalan juga mengeluh terus waktu Pak Mutar capek ya. Ya iya. Tak jak langsung terdanu, sunter tidak mampu Edi. Pak Mokhtar waktu itu masih kuat kan? Oh, masih Gagah perkasa. Iya. Terus mulai mendirikan Sebaja kapan? Sebaja itu giliran ada Pak Peba, ada becak, pokoknya ada becak namanya organisasinya lain-lain. Apa aja itu? Contohnya? Gatot mendirikan organisasi becak begini, umpama Gugun mendirikan organisasi becak begini. Nah, aku tetap PPB Jaya yang bikinan di gedung di Diponegoro. Apa itu? BPH. Apa itu PBB Jaya? PPB Jaya itu pengemudi becak Jakarta. Persatuan Pengemudi Becak Jakarta. PPB Jaya yang megang saya. Oh, ketua pertama Pak Mokhtar. Saya. Oke, itu didirikan di LBH Jakarta. LBH Jakarta namanya Kamaraja Malik itu. Ketua LBH Surya. Ya. Terus yang mendukungi saya, yang mendampingi itu Bagus, Puput, Widnyo. Jadi saya orang tua BK tapi temennya orang-orang LBH. Oke, nah terus yang Sebaja tadi bagaimana ceritanya? Sebaja karena banyak organisasi itu kongres di PSD tahun 2001 tanggal 25 juga kongres tahun 2001. Iya. Nah itu baru lahir Sebaja. Itu kongresnya di PSD, itu PSD kan? Kemayoran. Oh iya. Ini dari berbagai organisasi tadi. Dari umpamanya dari Rujak atau dari mana itu direkrut menjadi satu menjadi Sebaja. Itu ingat tahunnya 2001. 2001. Ya tanggalnya 25. Iya. Kongres. Iya. Di PRD. Wow, orangnya minta ampun membuat. Waktu itu becak masih banyak. Wih, iya. Oke. Hebat ya. Hebat. Terus perkembangan berikutnya bagaimana dengan nasib becak ini? Setelah
Sutioso. Apakah zaman Sutioso tadi dilarang pulang kampung, suruh pulang kampung, tapi tetap ada tetap ada. orang butuh makan, butuh kerja kan gitu. Setelah Sutioso, apakah tukang becak lebih baik atau lebih buruk atau bagaimana? Ya tetap menghadapi kebijakan yang tidak pro dengan rakyat miskin. Namanya eksploitasi yang dari lompan-lompan. Apa itu? Pemerasan dan penindasan dan apa itu perbudakan. Oh. Jadi Mbak Muhtar mengusulkan, kami pribadi kepingin kota kita Jakarta bisa maju. Tapi maju berdasarkan sumber daya manusia yang berakhlak sosial. Maksudnya bagaimana? Ya, sumber daya manusia bagaimana sih Berakhlak sosial itu maksudnya? Yo, dengan cara apa ya? Bijak. Jadi jangan kekerasan, jangan penggarukan, jangan penggusuran. Boleh maju kotanya maju, tapi dengan sumber daya manusia yang berakhlak sosial. Artinya tidak menindas kepada warganya. Oke. Nah, kalau istilahnya maju berdasarkan eksploitasi yang berlompat itu saya tidak setuju. Pak Mokhtar merasa negara melakukan penindasan terhadap uang. Ya iyalah, uang rakyatnya sendiri itu kaitannya dengan stabilitas ekonomi. Ekonomi pada waktu itu nyari kerjaan susah, ekonomi mencret. Tapi kan katanya tukang becak ini bikin macet. Bagaimana dong? Bikin macet memang ini sudah kota global, kota modern, semua pakai mobil bagus, kereta. Kok masih naik becak? Nggak modern katanya. Ya, tapi kalau dengan dikaitkan dengan itu apa namanya Jakarta ibu kota negara, ibu kota negara bukan punya buku nopo Mas Bagus nopo Jenderal Sutioso. Iya. Ibu kota negara itu milik warga negara. Itu pikiran Muhtar. Iya. Nah, yang lain nggak tahu lah. Pak Muhtar punya pendirian kayak gitu. Ibu kota negara itu milik warga negara. Warga negara itu luas, dari Sabang sampai Merauke, berbagai-bagai suku, bermacam-macam agama. Iya, tapi boleh, tapi bikin macet, kerja yang lain aja Pak Muhtar. Macet itu baru para pemuda yang punya bis kota, yang punya mikrolet. Nah, bagi orang yang kepingin cari makan, cari hidup ya nggak peduli lah. Iya, waktu itu. Kalau sekarang bagaimana Pak Muhtar kondisi becak ini? Nah sekarang mau cocoknya karena salah salah ya kok. Becak itu kalau menawarkan harga mahal. Jadi para konsumen, para pelanggan kan mendingan naik apa itu mikrolet sing cuma 2.000. Kendaraan mesin. Jaklingko? Iya. Atau malah orang bayar itu. Oh ya, itu gratis ya. Online juga ya. Perbedaannya itu. Sama online bagaimana? Itu tadi sumbernya beda, ini cara pasang harga itu terlalu mahal. Kalau saya dulu kan kalau becak itu dianggap menurut Jenderal apa itu yang Komdak dulu namanya itu kendaraan manolog. Jam 3 seorang babaran ya masuk gang kecil. Zaman dulu becak pernah jadi primadona kira-kira begitu ya. Iyalah, nolong orang, melahirkan, pasar-pasar. Kalau sekarang sudah mulai berkurang ya. Salah tukang becaknya sendiri cara pasang harganya tinggi. Iya. Lah kalau mikrolet palingan berapa perak? Iya. Nah, itu salah. Terus gimana nasib tukang becak kalau begitu? Ya penghasilannya kurang. Tapi saya pernah survei, survei apa enggak? Iya. Jadi riset ke bawah-bawah itu masih dapat 50. Tapi becaknya sendiri. 50.000 maksudnya? Becaknya sendiri bukan. Ya, bukan sewa ya. Iya. 50.000 cukup untuk jadi kebutuhan sehari-hari. Hanya keadaan sekarang tukang becak nggak nyewa. Jadi milik masing-masing, itu perkembangan. Iya. Termasuk perkembangan. Tukang becak hebat. Iya, dengan perkiraan 50.000 sehari ya, itu mencukupi nggak untuk belanja sehari-hari? Ya mungkin ya cukup, tidak cukup, nggak tahu ya. Iya. Pernah ada ini Pak Mokhtar dari pemerintah, entah gubernur siapapun ya, tidak hanya sekarang,
ada program untuk para tukang becak gitu supaya hidupnya menjadi lebih baik gitu. Wah, nggak ada sama sekali lah, sama sekali nggak ada. Dari Indonesia Merdeka sampai sekarang pernah ada nggak? Nggak ada. Nah kalau itu lansia ada, tapi ya kayak orang berludah dijilat lagi. Maksudnya? Tadinya kan 1 bulan 900, giliran lain bulan turun lagi 600. Oh, Sebulan. Pak Mukhtar dapat. Dapat. Tapi apa semua tukang becak dapat? Enggak. Itu yang lansia saja. Ya. Lansia itu kayak saya yang udah ratusan umurnya. Dan- itu baru dapat. Dan itu yang KTP DKI kan? Iya. Kalau yang bukan KTP DKI? Salah tukang becak suruh bikin KTP DKI deh kalau nggak mau. Oke. Terus Pak Mukhtar, tinggal berapa tukang becak sekarang ini? Ya kurang lebih kalau Pateman Barat, Pateman Timur aja cuma paling 50 aja. Sedikit ya? Iya, Dibanding dulu ya? Tadinya kan waktu aku dialog sama Disub itu Tanah Bangsa satu sana jalan Bundaran itu 185 Iya. Barat dan Timur. Hmm. Sekarang paling 50. Dan di mana sekarang? Rata-rata mangkal tukang becak. Iya, di Elang. Heeh. Itu belakang ada 5, ini di Elang depan ada ya kayaknya sekitar 10 lah, 2 pangkalan. Di yang ya, maksudnya Nah, di bisanya ada 50 kan pasar. tiap Ini gang ke sana. di pasar-pasar, di gang gitu. Tapi kalau yang di jalan utama protokol itu udah nggak ada sama sekali. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Iya, nah itu kalah kita. Kalah mesti. Kalau mau mesinnya. Itu Pak Mukhtar terakhir ke jalan Tamrin Sudirman kapan terakhir? Tamrin Sudirman. Hmm. Wong aku lagi nyari becak bawa buah apel aja ke Kebayoran Lama. Ya, Kan berarti jalan Senen lurus terus ya. pakai becak. Heeh. Padahal kan jauh. Ya. Itu. Ya yang terakhir yang ke Tamrin Sudirman, melihat perkembangan kota yang sekarang ini, menurut Pak Mukhtar masih cocok nggak dengan becaknya dan Bahasanya karena saya jangan tukang becak sih. Bahasanya jangan tukang becak. apa? Pengemudi. Oh, pengemudi becak. Iya. Bedanya apa itu? Bedanya pengemudi becak itu sekarang memang makin apa ya, makin mengurang. Tapi bagi pribadi Mbak Mukhtar, kota tanpa kendaraan becak kayak ibaratkan sayur tidak bergaram. Nah, kota itu seluruh di mana-mana, di Palu, di Tegal, di mana ya ada becak. Itulah. Ruginya apa kalau nggak ada becak? Becak itu bukan termasuk apa-apa sih, Gus. Ya. Becak itu termasuk budaya. Ah, Budaya kan enggak? gimana? Budaya itu kesenangan, ah. Kesenangan. Kesenian, kesenangan. Ah, Iya, budaya namanya. Kesenangan. Nah, sekarang bagaimana? Punya mobil, punya gedung tinggi. Itu kan bukan apa namanya? Sumber daya kehidupan. Itu termasuk budaya. Orang bisanya hidup itu kan harus dikasih makan. Makanan harus dibeli pakai duit. Duit harus dicari dengan dasar kerja. Oh, maksudnya dengan ada becak orang bisa kerja, bisa makan, bisa dapat Tapi penghasilan. kan yang namanya kota itu ada becak kayaknya kayak enggak sepi itu. Kayaknya kayak kota lah. Jadi kalau becak semakin tidak laku, lalu teman-teman tukang becak lama-lama akan kerja apa? Nah itu bela diri ya, karena mencari hidup. Ya seperti Mbak Mukhtar sendiri yang tadinya tukang becak sekarang kan jadi tukang polo. Molo. Jadi pemulung. Jadi apa saja yang kira-kira menguntungkan ya dijalani. Nah bahasanya kayak Aristoteles H3. Iya kan kayak Aristoteles H3. Halal, Halal, haram, hantem. Itu maaf aku bukan sok pinter, Bu. Iya. Ini bukti lapangan. Kalau dibandingkan nih Pak Mukhtar, Jakarta ini kan hampir 500 tahun nih. Dan katanya diklaim semakin maju, semakin baik. Tapi
kondisi tukang becak semakin maju atau semakin enggak? Ya, semakin hancur karena ya itu Semakin sumbernya hancur. kalah sama kendaraan bermesin. Jadi pemerintah lebih cenderung Kepada pemodal, modal yang mesin-mesin tadi itu. bukan cenderung kepada rakyat. Oke. Nah, katanya negara demokrasi. Oh, Nah, sekarang arti demokrasi apa, Bu? Ini Apa itu? saya menanya. iya. Dem adalah rakyat. Ah, Krasi adalah kekuasaan. ah, Kekuasaan bukan di tangan penguasa. ah. Kekuasaan adalah di tangan rakyat. Tangan rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Ah, Kembali ke rakyat. itu artinya demokrasi. Kalau sekarang gimana? Nah, sekarang demokrasi kok lucu. Bukan kayak gitu artinya, coba. Artinya berubah jadi Ayo, Miki apa mentang-mentang berkuasa jadi Oh. eksploitasi maju karena berdasarkan eksploitasi. iya iya iya. Eksploitasi apa sih? Pemerasan, penindasan, Iya iya. perbudakan. Oke. Itu kayak gitu. Ya Pak Mukhtar. Nah, jadi walaupun Jakarta semakin maju, tidak dengan rakyatnya gitu ya. Bukan. Khususnya Bukan kepada hanya. mereka yang miskin ternyata nggak maju tapi Iya. justru semakin hancur. Makin hancur kalau bagi saya. Itu Mbak Muta sendiri kan bukan ngarang, bukan apa. Iya. Iya. Ya memang tentara juga ada yang miskin dari kolonel ke bawah. Tentara banyak yang miskin. Iya. Tapi Gugun harus tahu bukan miskin karena tidak punya mobil, bukan. Mhm. Miskin itu banyak lari. Mhm. Tidak pernah sekolah itu berarti miskin pendidikan. Iya kan? Mhm. Itu bahasa miskin banyak larinya, Banyak artinya. banyak artinya. Oke. Iya po iya. Iya. Nah, sebagai penutup nih Pak Mukhtar, Ya. apa harapan Pak Mukhtar ya? Jakarta menjelang 500 tahun. Tahun ini 499, tapi tahun depan akan 500. Harapan Pak Mukhtar terhadap Jakarta apa? Sebagai Pak Mukhtar ini kan saksi hidup Ya. dari tahun 60 sampai sekarang nih. Harapannya Pak Mukhtar terhadap Jakarta apa? Kalau Jakarta itu istilahnya pakai bahasa apa tadi demokrasi. Hmm. Yang paling depan bukan tentara polisi. Iya. Negara-negara maju itu yang paling depan adalah rakyat. Iya. Ngerti nggak? Aha. Nah contohnya si Gugun boleh lihat dunia lain. Hmm. Dunia lain negara boleh maju kan karena di paling depan barisan rakyat. Bukan tentara polisi di paling depan. Hmm. Karena ada 3 jajaran yang namanya bahasa eksekutif, legislatif, yudikatif. Hmm. Kalau eksekutif itu kan dari RT sampai presiden, Hmm. itu yang gaji rakyat Hmm. berdasarkan pungutan uang APBD. Iya. APBD apa itu? Anggaran pendapatan belanja daerah. APBN, apa itu APBN? Anggaran pendapatan belanja negara. Ya. Ya, Ya. itu eksekutif Hmm. dari RT sampai presiden. Hmm. Kan yang gaji rakyat, ya? Itu artinya harus diisi oleh rakyat, bukan Ayo, rakyat paling depan apa di sana berarti ya? bukan TNI, Bukan tentara atau tentara polisi. polisi. Nah, polisi tentara mau tercocotin kok balik dari rakyat mati. Lah terus polisi sama tentara suruh ngapain? Itu kan melindungi, mengayomi, apa sih bahasanya kayak kamu yang lebih pintar. Tapi jabatan eksekutif sipil harus dipegang oleh rakyat, Rakyat. bukan oleh tentara. Dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat. Dengan begitu, kalau dipegang rakyat sipil maka untuk orang sipil, maksudnya begitu kepentingan. Bukan, jadi pemerintahan yang madani. Ngerti madani apa nggak sih? Gimana tuh Pak Mukhtar? Pemerintahan yang tidak memeras, Oh. menindas, Tidak semena-mena. udah tidak semena-mena. Maaf, Bang, aku bukan warga yang ada loh. Dongeng sih pinter, dongeng warga. Ya ya ya. Dokter Anda dia. Iya iya. Iya. Oke. Oke baik. Ya, sementara Itu tadi bahasa miskin ngerti? Gimana? Bukan miskin artinya tidak punya mobil. Iya. Orang sekolah ini miskin pendidikan. Ah, Orang di rumah miskin tidak punya. miskin tempat tinggal. Iya. Iya iya. Bahasa miskin. Oke. Iya, kira-kira masuk apa enggak bahasa Nah, miskin? Pak Mukhtar, ini sekarang kan Jakarta gubernurnya Pak Pramono Anung.
Ada pesan nggak untuk Pak Pramono atau Pak menurut Pak Mukhtar? Menurut saya kalau saya pakai pikiran emosional ya jengkel. Duh, kenapa? Lah wong umur hanya makan gaji busuk. Maksudnya gimana? Bukan gaji busuk. Gak ada kebijakan apa-apa, mau punya pendirian apa, bangun lapangan, bangun sekolahan, bangun. Kan dia makan gaji busuk doang, itu Pramono Anung sama siapa itu? Wakilnya? Rano Karno. Lah ada prestasi apa? Prestasi itu maksudnya ada kemajuan apa? Saya nanya. Katanya partai apa PDI Perjuangan. Iya. Perjuangan pakai kok. Jadi nggak ada prestasi apa-apa. Belum ada. Ini kan masih ada waktu ya. Iya. Jadi kalau nanti Pak Pramono dengar, semoga dia lalu mikir ya cari prestasi. Tapi prestasi yang kayak apa? Karena waktu Jakarta bangun, tapi menyingkirkan orang kecil, menyingkirkan orang miskin, percuma juga kalau hanya bangun gedung, gusur orang miskin. Mau begitu? Nah, ini yang dinamakan eksploitasi yang harus sumber daya manusia yang berakhlak. Jadi prestasi seperti apa yang Pak Mukhtar mau gitu loh dari seorang gubernur? Maju karena itulah sumber daya. Maksudnya? Maju karena sumber daya itu ya maju karena pikirannya itu hebat, cerdas, punya relasi, ngerti relasi apa kan? Punya hubungan. Relasi ngerti apa enggak? Apa itu? Kok jelasan? Banyak kawan, banyak teman, banyak saudara, pinter, pengalaman, cerdas, dan wah yo arah-arahnya relasi. Oke. Iya. Ya. Kalau Pak Mukhtar punya kesempatan ketemu Pak Gubernur, mau ngomong apa? Mau kemarin jengkel. Jengkel itu gubernur sekarang makan gaji busuk doang. Iya. Ngomongake ngono arek Pramono. Iya. Pak Mukhtar itu marah. Gubernurnya makan gaji busuk doang. Ini nanti kita upload di YouTube, Pak. Jadi siapa tahu nanti bisa dengar ya. Iya. Khususnya untuk teman-teman tukang becak ya, supaya dapat perhatian ya. Apa tanggung jawab dari negara untuk para tukang becak ya? Ya, jadi walaupun Jakarta ini usianya semakin tua, menjelang 5 abad, dan kotanya tidak ada perubahan semakin maju, gedungnya semakin tinggi, tapi tidak dengan nasib orang-orang yang tinggal di dalamnya. Seperti contoh tukang becak, Pak Mukhtar dan teman-temannya, semakin sepuh, semakin tua, ternyata tidak berbanding lurus dengan kemajuan Jakarta karena semakin kapiran, menjadi pemulung, dan tidak ada tindakan dari pemerintah kepada mereka-mereka yang tinggal di kota ini. Jadi bisa kita bilang kemajuan dan digadang-gadang menjadi kota global hanya semacam slogan yang membesar-besarkan, seperti hidup dalam menara Gading, tapi kenyataan di bawah rakyatnya jauh dari kata sejahtera. Jadi bagaimanapun kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Jakarta yang ke-499 tahun ini Pak Mukhtar. Tetapi seperti harapan Pak Mukhtar tadi, kita berharap supaya kota ini dikelola dengan berakhlak sosial, kalau kita mengutip Pak Mukhtar, maju berdasarkan akhlak sosial, di mana mempertimbangkan, dikelola dengan mempertimbangkan kepentingan sosial atau kepentingan orang-orang kecil dibanding dengan segelintir orang. Saya kira demikian ya Pak Mukhtar. Ya. Terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman hidupnya. Selamat sore. Matur nuwun Pak Mukhtar.